dan selamat pagi semuanya. Baik, nah kali ini kita ketemu lagi dengan saya Devi Juliani, guru sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Oke baik, nah kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah di kelas 10. Oke baik, nah hari ini kita akan membahas tentang nah jadi judul besarnya itu kita masih dalam pembahasan bab 1 ya. Bab 1 itu kan judulnya menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, ini peta konsepnya sama dengan pertemuan kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang masa sebelum mengenal tulisan atau masa praksara. Masih ingat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan ketemu membahas terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, sedangkan untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan pekan depan itu kita akan membahas tentang mengenal manusia purba Indonesia. Oke. Nah, kali ini kita terfokus kepada pembahasan yang kedua nih, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, kita next. Nah, berbicara tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, maka kita akan kembali dulu nih ke belakang. Kita flashback ke belakang. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang proses terbentuknya bumi, atau biasanya proses terbentuknya bumi itu disebut dengan proses evolusi bumi. Nah, jadi nanti akan ada kaitannya antara proses terbentuknya bumi yang jauh banget tahunnya itu dengan proses terbentuknya kepulauan di Indonesia. Nah, jadi untuk proses terbentuknya bumi atau proses evolusi bumi kita ketahui ya, itu ada terbagi menjadi 4 masa. Nah, terbagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama masa Azoikum. Lalu yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga masa Mesozoikum, lalu yang terakhir itu ada masa Neozoikum. Nah, tetapi untuk masa Neozoikum ini itu terbagi lagi menjadi 2 masa. Nah, di mana masa yang pertama disebut dengan Pleistocene dan yang kedua itu disebut dengan masa Holocene. Nah, apa nih Bu? Masa Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, kum semua nih Bu, gitu ya kan. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu nih di slide selanjutnya. Oke. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, masa Azoikum. Nah, biasanya masa Azoikum ini itu dikenal juga dengan masa Arkaikum di beberapa sumber ataupun di beberapa literatur seperti itu ya. Oke. Nah, masa Azoikum ini itu dianya ditandai dengan belum ada kehidupan di bumi. Oke. Nah, jadi ini masa pertama ya, belum ada kehidupan di bumi. Dan bumi pun itu masih seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, bisa dilihat di gambar ya, itu bisa sebagai ilustrasi lah bagaimana bumi itu masih memiliki suhu yang sangat tinggi. Maka dari itu belum ada kehidupan pada masa itu. Oke, lalu yang ketiga, cirinya apa nih? Nah, berlangsung lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. 1 miliar tahun yang lalu, lama banget gitu ya kan. Oke, nah memang itulah dianya pembabakan dalam proses evolusi bumi. Nah, oke, kita masuk ke masa yang kedua. Nah, masa yang kedua tadi itu adalah masa Paleozoikum. Nah, jadi masa Paleozoikum ini adalah zaman purba tertua. Itu ya, tulisannya nggak nampak nih. Oke. Nah, zaman purba tertua gitu. Kenapa dikatakan sebagai zaman purba tertua, Bu? Oke, kembali. Nah, karena jadi suhu bumi
pada masa Paleozoikum ini dia sudah mulai turun, tidak sepanas ataupun tidak setinggi pada masa yang pertama tadi gitu. Nah, sudah terjadi juga curah hujan yang cukup tinggi pada masa ini. Oke, lalu yang ketiga, sudah meninggalkan fosil fauna dan flora. Nah, jadi pada masa ini tuh sebenarnya sudah ada flora dan fauna, tetapi dengan jenis yang belum banyak dan lebih banyaknya itu pada masa ini berbentuk mikroorganisme gitu. Tetapi flora dan faunanya pun sudah ada. Lalu yang selanjutnya, nah, masa Paleozoikum ini itu dia berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Oke, lalu kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Nah, masa Mesozoikum ini itu dikenal juga dengan masa Purba Tengah. Nah, kalau tadi yang kedua itu masa Purba Tertua, zaman Purba Tertua, sedangkan masa Mesozoikum ini adalah zaman Purba Tengah. Nah, pada masa ini suhu bumi itu sudah mulai stabil. Nah, ya, dia sudah mulai stabil. Nah, bisa dilihat pada masa ini juga hewan mamalia seperti hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui ya. Nah, hewan amfibi, kemudian burung dan juga tumbuhan berbunga itu sudah mulai ada. Gitu. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar ya. Oke. Lalu masa ini berlangsung sekitar 245 sampai 60 juta tahun yang lalu. Lumayan lama seperti itu ya kan? Oke. Nah, jadi kalau ini ya, hewan-hewan bertubuh besar atau seperti hewan-hewan dinosaurus itu sudah mulai ada pada masa Mesozoikum ini. Tuh. Oke, kita next. Kita masuk kepada masa yang keempat, yaitu masa Neozoikum. Nah, jadi masa Neozoikum ini disebut juga dengan zaman Purba Baru. Gitu. Kalau tadi ada Purba Tertua, ya kan? Kemudian ada Purba Tengah. Nah, ini dia zaman Purba Baru. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi itu semakin beragam. Nah, tadi yang di ketiga itu kan suhu bumi sudah mulai stabil. Maka dari itu, kehidupan mulai beragam. Makhluk raksasa semakin berkurang. Nah, hewan-hewan raksasa yang tadi itu dia sudah semakin berkurang. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, masa Neozoikum ini. Tuh. Nah, masa Neozoikum ini terbagi lagi menjadi dua masa. Nah, yang tadi kita sudah ada singgung ya di pembahasan di awal. Nah, yang pertama masa Pleistosen dan masa Holosen. Apa nih masa Pleistosen dan masa Holosen? Oke, kita bahas satu persatu ya. Next. Nah, ini dia masa Pleistosen. Nah, biasanya disebut juga dengan masa Diluvium. Oke, masa Pleistosen ini ditandai dengan adanya pergantian kondisi permukaan bumi. Pergantian kondisi permukaan bumi yang seperti apa? Gitu ya. Nah, ditandai dengan pada saat itu ada disebut juga dengan masa glasial. Masa glasial ini masa ketika es menutupi sebagian besar permukaan bumi, termasuk lautan. Gitu ya. Nah, adanya proses pergantian kondisi permukaan bumi. Nah, dalam masa Pleistosen ini juga ada masa interglasial. Jadi tadi ada masa glasial, lalu ada masa interglasial. Masa interglasial itu adalah masa ketika suhu bumi memanas sehingga es yang tadinya menutupi permukaan bumi itu mulai mencair. Gitu ya. Nah, makanya dikatakan tadi di nomor 2 itu ditandai dengan adanya pergantian kondisi permukaan bumi. Artinya di masa Pleistosen ini meliputi masa glasial, di mana di situ es menutupi permukaan bumi, gitu ya. Lalu setelah masa glasial ada masa interglasial.
di mana es yang menutupi permukaan bumi tadi sudah mulai mencair. Maka itu dikatakan sebagai pergantian kondisi permukaan bumi. Nah, masa ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ya. Oke, kita next. Nah, tadi masa Pleistosen sudah. Sekarang kita masuk kepada masa Holosen. Nah, masa Holosen ini es di kutub mencair dengan cepat sehingga memunculkan pulau-pulau baru termasuk kepulauan Indonesia. Nah, pada masa ini ditandai dengan kepunahan makhluk-makhluk raksasa. Pada masa sebelumnya tadi kan sudah mulai hidup tuh flora dan fauna, hewan-hewan bertubuh raksasa. Nah, pada masa Holosen ini hewan-hewan bertubuh raksasa tadi itu perlahan-lahan mulai punah. Gitu, perlahan-lahan jumlahnya semakin berkurang. Nah, makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup menggantikan dari makhluk-makhluk raksasa tadi. Oke, next. Nah, kita masuk sekarang kepada pembahasan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, jadi di bumi, di bumi itu terdapat 7 lempeng dunia. Gitu, ada 7 lempeng dunia. Nah, yang pertama ada lempeng Eurasia. Lalu yang kedua itu ada lempeng Indo-Australia, yang ketiga ada lempeng Pasifik, kemudian ada lempeng Afrika, lalu yang kelima ada lempeng Antartika, keenam ada lempeng Amerika Utara, dan yang terakhir itu ada lempeng Amerika Serikat. Nah, ini bisa dilihat ya pada gambar. Nah, menurut ilmu geologi, terbentuknya Kepulauan Indonesia itu disebabkan adanya pergeseran lempeng bumi akibat adanya gerakan tektonik di dalam bumi. Jadi karena terjadinya pergeseran dari lempeng-lempeng bumi yang ada ini tadi, maka terjadilah pergeseran juga gitu. Terjadi pergeseran lempeng bumi sehingga menyebabkan terbentuknya suatu kepulauan gitu ya. Oke, sekarang next. Nah, masih dilanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detail ya. Nah, itu ada kan Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara. Nah, pulau-pulau ini ternyata terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Nah, sedangkan untuk Pulau Kalimantan itu terbentuk dari pecahan superbenua pada awal terbentuknya permukaan bumi, di mana Pulau Kalimantan dahulunya bersatu dengan sebagian daerah Malaysia. Lalu sedangkan Pulau Sulawesi itu terbentuk akibat adanya pertemuan lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng mikro lain di daerah tersebut. Nah, sedangkan Pulau Papua itu merupakan endapan yang berada di dasar laut dalam Samudra Pasifik dan termasuk dalam lempeng Australia. Akibat adanya tumbukan secara konvergen di mana lempeng Pasifik ini menghujam ke bawah lempeng Australia sehingga terjadi pengangkatan Pulau Papua dari dasar laut gitu. Nah, sebenarnya ada ilustrasi dari pergeseran-pergeseran lempeng ini gitu ya kan, untuk kita bisa mudah melihat gitu kan. Nah, bisa lihat lebih jelasnya itu di YouTube ya, itu ada bagaimana proses pergerakan pada lempeng-lempeng tersebut gitu. Oke. Nah, menurut Profesor C.C. G.J. Van Steenis,
seorang ahli biologis dari Belanda dalam buku Flora Pegunungan Jawa. Nah, beliau mengatakan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang itu 4.000 jenis pohon-pohonan, 1.500 jenis pakis-pakisan, dan 5.000 jenis anggrek. Ia kemudian membagi pula tumbuh-tumbuhan ini dalam tumbuh-tumbuhan berbunga sebanyak lebih kurang 25.000 macam, dan tumbuhan yang tidak berbunga itu lebih kurang 1.750 macam. Nah, ternyata keragaman flora ini disebabkan oleh kondisi geografi yang dikelilingi banyak gunung api. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Nah, jadi apa nih hubungannya, Bu, antara pohon-pohonan tadi yang disebutin, flora tuh ya kan, tumbuh-tumbuhan itu flora. Kemudian apa nih hubungannya antara flora dan fauna dengan proses terbentuknya Kepulauan Indonesia gitu. Nah, jadi ada hubungannya nanti. Kita lihat dari ciri-ciri flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apakah ada kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di tempat lain gitu, di negara lain. Nah, jadi proses terbentuknya Kepulauan Indonesia juga dibuktikan melalui penelitian seorang peneliti ya, yang bernama Alfred Russel Wallace. Nah, beliau mengungkapkan teorinya bahwa ada satu garis maya yang memisahkan Kepulauan Indonesia bagian timur dan bagian barat. Perbedaan flora dan fauna yang ada karena mengikuti perubahan permukaan bumi di masa lampau. Nah, ini dia hubungannya. Perbedaan flora dan fauna yang ada di Kepulauan Indonesia ya khususnya, itu karena mengikuti perubahan permukaan bumi di masa lampau. Seperti itu. Nah, ini dianya Alfred Russel Wallace. Nah, Alfred kemudian membagi flora dan fauna Indonesia itu menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama flora dan fauna tipe asiatis, lalu flora dan fauna tipe peralihan, dan juga flora dan fauna tipe australis. Nah, kita bisa lihat nanti dari tipe-tipe flora dan fauna yang ada. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama flora dan fauna tipe asiatis. Nah, flora dan fauna tipe asiatis ini terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itu kalau kita lihat lebih kepada Indonesia bagian barat ya, gitu. Bali tengah ya. Nah, lalu kemudian contoh hewan tipe asiatis ini ada gajah, kera, harimau, tapir, orang utan, buaya, kadal, kura-kura, burung hantu, ada elang, jalak, dan juga kutilang. Sedangkan untuk dia contoh flora tipe asiatis itu diantaranya ada bunga rafflesia, kemudian meranti, ada beringin, cempaka, mahoni, kamper, dan jati. Nah, flora dan fauna tipe peralihan. Nah, tipe peralihan ini banyak terdapat di daerah Sulawesi, di Pulau Sulawesi, kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara, dan sebagian Kepulauan Maluku. Flora dan fauna yang terdapat di daerah peralihan juga menunjukkan kekhasan Indonesia, karena memang tipe flora dan fauna ini tidak mirip tipe asiatis dan juga tidak mirip dengan tipe australis. Nah, contoh fauna tipe peralihan itu ada di antaranya anoa dan juga babi rusa. Nah, yang ketiga flora dan fauna tipe australis. Nah, untuk flora dan fauna tipe australis ini itu banyak terdapat di daerah Kepulauan Maluku Utara dan juga Papua. Sedangkan
dan flora dan fauna ini memiliki kemiripan dengan yang ada di benua Australia. Makanya dikatakan tipenya Australis gitu ya kan, karena memang memiliki kemiripan dengan yang ada di benua Australia. Nah, contoh-contohnya apa aja nih? Nah, contoh fauna tipe Australis itu ada cendrawasih dan kanguru. Oke, nah jadi itu materi kita pada hari ini, yaitu yang berjudul proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, singkatnya proses terbentuknya Kepulauan Indonesia itu bisa kita awali pembahasan dengan melihat bagaimana proses terbentuknya bumi atau proses evolusi bumi gitu ya kan. Yang terdapat tadi ada 4 proses, 4 tahapan atau 4 masa seperti itu. Lalu proses terbentuknya Kepulauan Indonesia juga terjadi akibat adanya pergeseran antara lempeng-lempeng yang ada di bumi. Nah, mungkin sampai sini saja pemaparan materi dari saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga paham dengan apa yang disampaikan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.